Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, anak-anak, saat ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Bagaimana menariknya dunia bioteknologi konvensional ini atau yang biasa disebut sebagai bioteknologi tradisional. Nah, kalian juga bisa menemukan keajaiban bioteknologi tradisional ini serta signifikansinya di dalam membentuk dunia yang saat ini kita kenal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mari kita mulai. Penerapan bioteknologi salah satunya pada bidang pangan dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatan pengolahan makanan sehingga dihasilkan jenis makanan baru dari berbagai bahan baku. Nah, banyak nih makanan yang kita konsumsi merupakan hasil dari bioteknologi. Coba sebutkan makanan khas daerah kalian yang kalian tahu ada di sana praktek bioteknologi. Nah, bagus. Di Jawa Barat ada peyem atau tape dalam bahasa Indonesianya. Kemudian di Jawa Tengah ada makanan bernama brem yang terbuat dari beras, sari, ketan. Kemudian betul, ada yang disebut sebagai dadiah, merupakan susu fermentasi dari susu kerbau sebagai minuman khas daerah Minangkabau. Nah, yang terakhir itu juga ada tampoyak, makanan khas Sumatera. Nah, kita juga ada nih bioteknologi yang biasa sering di tempat kalian ada, yaitu roti. Nah, roti, tempe itu adalah makanan-makanan khas yang seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi penggunaan bioteknologi konvensional. Bioteknologi tradisional ada pula yang diimplementasikan dalam bidang pertanian. Yuk kita cek apa aja sih. Nah, tentunya kalian pernah melihat hal seperti ini di dalam gambar berikut ini ya. Nah, yang pertama adalah sistem irigasi. Para petani telah menggunakan sistem irigasi tradisional seperti Conax dan Esequit selama berabad-abad untuk mengairi tanaman mereka secara efisien. Kalau kalian saat ini tahu, di Yasporbi juga ada. Biasanya kita ada di belakang dari taman kita. Nah, atau yang biasa kalau kalian ke perkantoran, itu juga ada tuh di perkantoran untuk sebagai penyiram otomatis. Yang berikutnya ada seleksi batang atau tanaman. Jadi dengan cara kawin silang. Nah, dengan cara kawin silang antar tanaman ini dihasilkan bibit unggul gitu ya. Jadi metode tradisional pemilihan bahan tanam ini yang terbaik telah menghasilkan pengembangan varietas padi yang sangat adaptif sehingga menghasilkan padi yang unggul, tahan hama. Kemudian ada juga di dalam budidaya jamur. Jamur yang dapat dimakan seperti shiitake, jamur tiram secara tradisional ditanam di kayu gelondongan atau sekam kayu. Nah, hal ini mendorong tentunya pengelolaan hutan berkelanjutan agar hutan lebih terjaga. Selain itu juga ada dari keterampilan peternak lebah. Keterampilan beternak lebah mengelola kawanan lebah sehingga menghasilkan madu merupakan keterampilan yang sudah diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pengetahuan tradisional tentang pengelolaan penyerbukan tanaman. Baik, sekarang yuk kita rancang, kita akan membuat praktek bioteknologi tradisional dengan cara kita merancang praktek membuat roti. Nah, pertama kalian tentukan dahulu rotinya mau diisi atau tidak. Kalau mau diisi tuh diisi dengan apa? Apakah coklat, keju, ataupun sayuran, ataupun daging. Artinya kalian harus mempersiapkan isian dari roti tersebut. Atau memang tidak mau diisi, jadi seperti donat.
Nah, kemudian rotinya ini mau digoreng di oven atau dikukus gitu ya. Kalau dikukus, makanya sebutkannya menjadi bakpao. Nah, setelah itu tentukan juga bahan-bahannya. Jangan lupa juga kalian perlu menonton cara membuat roti yang praktis di YouTube. Nah, setelah itu kemudian eksekusi, laksanakan, mulai kerjakan proses pembuatannya. Jangan lupa di videoin dari awal kalian membuat preparation bahan dan juga video. Setelah itu, setelah kalian cetak, kalian buat rotinya. Sebelum roti itu mengembang, coba kalian ukur dulu ya, berapa dimensi roti tersebut. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, kalian bisa ukur lagi berapa panjang atau dimensi roti tersebut jadi berapa. Nah, setelah kalian ukur, jangan lupa kalian boleh nih dikukus, digoreng ataupun di oven. Nah, setelah itu cicipi roti kalian. Mintakan testimoni juga dari teman-teman kalian. Kemudian komunikasikan hasilnya melalui presentasi. Boleh berupa video, boleh berupa laporan di depan kelas, ataupun boleh berupa vlog. Bebas yo. Nah, selamat bekerja ya, dan selamat bersenang-senang untuk membuat roti. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.